Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Verhal. Kali ini saya akan membahas mengenai misteri sekaten di Yogyakarta. Mulai dari sejarah dan perkembangannya dari zaman kerajaan Hindu, kerajaan Islam, dan hingga saat ini. Tradisi sekaten terus berubah mengikuti perkembangan peradaban. Pada mulanya, upacara diselenggarakan setiap tahun oleh raja-raja di tanah Hindu berwujud selamatan atau sesajen untuk arwah para leluhur. Kehadiran Sunan Kalijogo dan juga Wali Songo serta Kerajaan Demak mengubah perayaan sekaten. Bukan lagi sebagai sesajen atau sesaji untuk para arwah, tetapi merupakan perayaan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sejarah sekaten ini menarik untuk kita bahas. Untuk itu, tonton terus tayangan ini sampai akhir dan jangan lupa bagikan kepada yang lain. Untuk teman-teman yang baru pertama kali mengunjungi channel ini atau baru saja menemukan channel ini, segera saja subscribe dan tekan tanda lonceng agar saat saya mengunggah konten baru teman-teman mendapatkan notifikasi. Tak lupa saya mendoakan kepada kawan-kawan semua agar selalu sehat, bahagia, penuh berkah dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum membahas lebih dalam mengenai sekaten ini, kita tilik dulu dari asal-usul kata sekaten. Ada beberapa versi soal munculnya nama sekaten itu. Pertama, sekaten berasal dari nama gamelan yang ditabuh saat perayaan sekaten, yaitu Gamelan Sekati Ngayogyakarta Hadiningrat. Ada dua perangkat gamelan sekati, yakni gamelan Kiai Gundurmatu dan gamelan Kiai Nogo Wilogo. Pendapat kedua menyatakan sekaten berasal dari kata suku dan ati yang berarti senang hati. Karena pada saat memperingati hari Maulid Nabi Muhammad SAW adalah hati para pengunjung, hati para jamaah ini sedang bergembira, sedang senang. Ada lagi yang menganggap, ini pendapat ketiga ya, bahwa sekaten berasal dari kata sesek dan ati yang berarti sesak hati. Pendapat yang demikian ini berdasarkan pada alasan yang menghubungkan antara suasana hati dan perasaan dengan bunyi gamelan dalam acara peringatan hari Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut. Bunyi instrumen gamelan yang dialunkan melalui gending-gending sekaten melukiskan kesedihan yang dihadapi oleh Fatimah. Pendapat lain lagi, ini berarti pendapat keempat ya, mengatakan bahwa sekaten berasal dari kata sekati yang berarti satu kati. Kati adalah istilah yang berhubungan dengan ukuran berat. Satu kati itu sekitar 600 gram. Pendapat ini dikemukakan berdasarkan anggapan bahwa pencu itu bagian yang menonjol di gamelan, yaitu di gong, ya ini gong, ini ada bagian bulat menonjol, inilah yang disebut pencu. Nah, berat pencu itu sekitar satu kati. Pendapat kelima mengatakan bahwa sekaten berasal dari kata sakapti yang berarti sakapti dadi. Kata kapti yang dimaksud adalah kehendak atau keinginan. Sakapti
diterangkan pula dari kata saiko kapti yang berarti satu hati. Secara keseluruhan, sakapti berarti persamaan kehendak. Yang dimaksud adalah kehendak antara Raden Patah, yaitu Raja Demak, dan rakyatnya dapat bersatu dengan Prabu Brawijaya. Masih ada lagi pendapat keenam yang mengatakan bahwa sekaten berasal dari kata sahadat taini, yang dimaksud adalah dua kalimat sahadat. Yang pertama adalah sahadat tauhid yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah, yang berarti tidak ada Tuhan selain Allah. Dan sahadat rasul, ini sahadat yang kedua, yang berarti yang berbunyi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itulah asal usul nama sekaten dari berbagai macam pendapat. Tidak usah diperdebatkan pendapat mana yang benar karena sulit untuk membuktikannya. Apalagi orang Jawa ini terkenal lihai bermain otak-atik gaduk, yaitu mengaitkan satu peristiwa dengan peristiwa lain sehingga terkesan cocok dan pas. Tadi ada yang mengatakan bahwa sekaten berasal dari kata gamelan sekati. Nah, sekarang kita bahas mengenai gamelan sekati ini. Agak panjang sih. Dikisahkan kerajaan Majapahit akhirnya runtuh akibat penyerbuan tentara Kadipaten Bintara. Runtuhnya kerajaan Majapahit ini ditandai dengan Surya Sengkala yang berbunyi Simo Ilang Kertaning Bumi, yang menunjukkan angka 1400 Saka. 3 tahun kemudian berdirilah kerajaan Demak dengan raja yang pertama adalah Raden Patah. Dengan bergesernya Demak menjadi pusat kerajaan di Jawa, maka upacara sekaten pun berubah. Sekaten diakui menjadi upacara kenegaraan Kesultanan Demak. Dengan jatuhnya kerajaan Majapahit, maka kerajaan Islam memperoleh warisan. Semua barang milik kerajaan Majapahit lalu dipindahkan ke Demak, termasuk benda pusaka gamelan yang dinamai Kiai Sekar Delima. Dengan demikian, maka gamelan sekaten lalu menjadi 2 perangkat yang dinamai Kiai Sekati dan Nyai Sekati. Seiring dengan perpindahan pusat-pusat kerajaan di tanah Jawa, maka gamelan pusaka Kiai Sekati dan Nyai Sekati juga turut berpindah-pindah dari Demak ke Pajang, ke Kartosuro, dan ke Surakarta. Ketika kerajaan Mataram pecah menjadi 2 kerajaan berdasarkan perjanjian Salatiga yang dikenal dengan istilah Jawa Palian Nagari pada tahun 1755 Masehi, maka semua warisan kerajaan termasuk benda-benda pusaka dan gamelan sekaten juga dibagi 2. Kasunanan Surakarta Hadiningrat mendapatkan gamelan Kiai Sekati dan Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat mendapatkan gamelan pusaka Nyai Sekati. Karena gamelan itu lengkapnya harus sejodoh atau satu setel, maka Surakarta membuat tiruan Nyai Sekati, sedangkan Yogyakarta membuat tiruan Kiai Sekati. Dengan demikian, keduanya memiliki 2 perangkat gamelan sekaten. Oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I, gamelan sekaten tersebut
kemudian diberi nama Kiai Guntur Madu dan Kiai Nogo Wilogo. Setelah tahu asal-usul kata sekaten dan sejarah gamelan sekati, sekarang kita bahas kapan pelaksanaan sekaten di Yogyakarta. Perayaan sekaten diselenggarakan selama 7 hari berturut-turut dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 11 bulan Mulut atau bulan Rabiul Awal. Dibuka dengan acara miyos gongso dan ditutup dengan acara grebeg mulut. Upacara sekaten diawali dengan selamatan yang bertujuan agar diberi keselamatan atas terselenggaranya perayaan sekaten tersebut. Pada selamatan ini dibuat kelengkapan gunungan dengan segala ubo-rampe atau perlengkapannya. Setelah selamatan, berikutnya adalah membunyikan gamelan sekaten. Gamelan yang mula-mula dibunyikan ialah Kanjeng Kiai Guntur Madu. Adapun gendingnya ialah racikan Patet Gangsal, Dawah Gending Rambu. Menyusul dibunyikan gamelan pusaka Kanjeng Nyai Nogo Wilogo. Gendingnya ialah racikan Patet Gangsal, Dawah Gending Rambu. Selanjutnya, Sultan menaburkan udi-udi. Udi-udi ini kepingan uang logam di sekitar para penabuh gamelan. Tetapi sebagian udik ini juga ada yang keluar dari area para penabuh itu, sehingga masyarakat sering ikut merayah udik-udik tersebut. Berikutnya, gamelan Kanjeng Kiai Guntur Madu dan Kanjeng Kiai Nogo Wilogo dibawa keluar dari keraton menuju ke Masjid Agung pada tanggal 5 Rabiul Awal jam 23 waktu Indonesia bagian Barat. Tahap miyos gongso ini sebagai tanda dimulainya perayaan sekaten. Tahap berikutnya adalah upacara numplak wajik. Upacara ini diadakan 3 hari sebelum acara grebeg mulutan. Dalam upacara numplak wajik juga diadakan selamatan dengan perlengkapan berupa makanan dengan lauk pauk, seekor ayam kemanggang hidup, jajanan pasar, bunga setaman, polo kependem, polo gumantung, polo kesimnar, dan kemenyan. Tahap selanjutnya adalah pembacaan riwayat Nabi. Sri Sultan dan pengiringnya hadir di masjid untuk mendengarkan pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW pada tanggal 11 bulan Mulut. Tempatnya adalah di Serambi Masjid Besar. Tahap pembacaan riwayat Nabi Muhammad ini adalah proses penting dalam acara sekaten karena dihadiri oleh ngarso dalem Sri Sultan sendiri. Hingga sampailah pada bagian yang penting, yaitu peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sultan bersama para pengiringnya akan menerima persembahan sumping melati, yaitu hiasan di telinga yang terbuat dari bunga melati dari para abdi dalem Punokawan Kaji untuk dikenakan di telinga. Ini merupakan simbol bahwa Sultan dan semua hadirin diharapkan memahami dan meneladani perilaku Kanjeng Nabi. Tahap terakhir adalah kondur gongso. Tahap dikembalikannya gamelan sekaten ya, dari masjid ke keraton pada tanggal 11 Mulut. Tahap dikembalikannya gamelan sekaten dari halaman masjid besar ke keraton sebagai pertanda diakhirinya upacara sekaten.
Acara penutupan sekaten yakni ditandai dengan adanya grebeg mulut sebagai acara puncak yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Sebanyak 7 buah gunungan dikeluarkan dari dalam keraton dan dibagikan ke 3 tempat, yaitu Masjid Besar, Puro Pakualaman, dan Bangsal Kepatihan. Berbagai jenis makanan dan hasil bumi disusun dengan indah, menyerupai sebuah gunung. Gunungan ini didoakan oleh para abdi dalam sebelum dibagikan kepada masyarakat yang hadir. Gunungan dalam acara grebeg mulut sebagai wujud sedekah raja kepada rakyatnya. Masyarakat pun meyakini bahwa makanan yang disusun dalam gunungan tersebut mengandung berkah sehingga berusaha untuk mendapatkannya. Sekaten adalah tradisi turun-temurun dari kerajaan karena adanya pengaruh Hindu-Buddha menjadi Islam yang dilaksanakan untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sekaten adalah perpaduan 2 kultur tradisi, yaitu Jawa dan Islam, yang dilaksanakan secara turun-temurun oleh para raja dan kemudian digunakan oleh para wali songo sebagai media dakwah untuk mengajak masyarakat memeluk Islam dengan menggunakan gamelan. Sekaten sebagai media dakwah telah mengalami perubahan. Dahulu, dakwah dalam upacara sekaten bertujuan untuk mengajak masyarakat memeluk Islam dan menyebarkan agama Islam. Tapi kini sekaten untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta meninggalkan segala larangan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara sekaten merupakan proses islamisasi yang dilakukan oleh salah satu dari wali songo, yaitu Sunan Kalijogo, dan juga raja sesudahnya sebagai media dakwah dalam penyebaran agama Islam. Sunan Kalijogo berdakwah dengan cara menyesuaikan dengan kebudayaan dan kebiasaan masyarakat sekitar dengan menggunakan gamelan. Strategi dakwah Sunan Kalijogo dengan mencampurkan 2 unsur, yakni kebudayaan Jawa dan nilai-nilai keislaman, agar Islam dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat Jawa. Islam tidak menolak budaya yang ada, tetapi sebaliknya Islam memodifikasi budaya yang ada dengan nilai-nilai keislaman. Dari uraian tadi, kita bisa melihat bahwa sejarah tradisi sekaten di Keraton Yogyakarta pada awalnya merupakan tradisi selamatan yang dilakukan oleh Raja Jawa untuk meminta perlindungan dan keselamatan dengan cara mengorbankan hewan kerbau. Ketika Kerajaan Demak berdiri dan sekaten tidak lagi digunakan untuk meminta keselamatan, tetapi sebagai upacara memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tujuannya selain memperingati hari kelahiran Nabi, juga ingin mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi. Tradisi sekaten terus berubah mengikuti perkembangan zaman dan peradaban. Tradisi yang memiliki nilai-nilai luhur seperti tradisi sekaten ini perlu dilestarikan. Jangan malah dianggap bertentangan dengan ajaran agama, khususnya ajaran Islam. Saya kira pembahasan mengenai sekaten ini sudah cukup. Jika teman-teman memiliki pengalaman horor
atau memiliki pengalaman mistik dan ingin menjadi narasumber kami, silahkan menghubungi saya melalui email misteri.verhal@gmail.com atau cukup menulis message di Facebook atau Instagram atau IG yang alamatnya ada di kolom deskripsi. Jika nggak mau ribet, nulis saja komentar di kolom komentar yang ada di bawah ini. Nanti saya yang akan menghubungi teman-teman. Jangan lupa ikuti terus channel Misteri Verhal, karena episode mendatang saya akan membawakan berita misteri atau cerita horor yang lebih mencekam. Sampai jumpa. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.